bacaan-bacaan dari tulisan yang ada, termasuk bacaan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Karim memerintahkan mengkaji makna dan kandungan Al-Quranul Karim dengan menggunakan kata tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran? Kalau pada saat melakukan perintah membaca di dalam ayat pertama turun, itu tidak disebutkan apa yang harus dibaca, sehingga ulama memahami bahwa perintah itu bersifat umum. Sementara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong untuk melakukan pembacaan terhadap Al-Quran dengan menggunakan kata tadabbur, itu tegas bahwa yang diperintahkan untuk ditadabburi adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena di samping perintah dan dorongan untuk melakukan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, memang juga di ayat lain dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi. Lihatlah baru ayati, supaya mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Ada perbedaan ketika Al-Quranul Karim menggunakan kata tadabbur ini untuk pengkajian Al-Quranul Karim, karena kata tadabbur itu dari kata dabara yang berarti belakang. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata tadabbur untuk pembacaan Al-Quranul Karim, sebenarnya di sana memberikan petunjuk bahwa Al-Quran ini adalah bacaan mulia. Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama terkait dengan Al-Quranul Karim, itu kita mendapatkan informasi bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai hidayah, sebagai pedoman, dan membacanya adalah ibadah. Karena itu membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap hurufnya itu dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lebih dari itu,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan tadabbur. Artinya mencoba mempelajari dan memahami apa makna di balik lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim itu. Karena di balik lafaz itu ada sejumlah makna kandungan ayat. Makanya Al-Quran sebagai kitab hidayah menjadi kitab suci yang paling banyak dikaji untuk diketahui makna dan kandungannya, khususnya oleh umat Islam. Jadi di samping sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk dipahami apa sesungguhnya makna di balik ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman yang menjamin mereka yang memahami dan mengamalkan kandungannya mendapatkan keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Meskipun seringkali makna tadabbur itu dipahami secara terbatas, tetapi sesungguhnya tadabbur ayatil Quran adalah berupaya memahami makna dan kandungannya untuk memudahkan mengamalkan petunjuk yang dikehendaki oleh ayat-ayat tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada surah Al-Ankabut ayat 41, di sana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi perintah membaca dalam ayat itu menggunakan kata yang berasal dari kata tala yatlu tilawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat." Bacalah apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dari Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Wa aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tala dan di sejumlah ayat-ayat yang lain. Dari kata ini kemudian lahir muncul kata tilawah, dan ini menjadi sangat populer di kalangan umat Islam, apalagi karena baik pemerintah
maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat itu sering sekali melakukan musabakah tilawatil Quran, yang intinya musabakah di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tentu bacaan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan itu kemudian mendorong umat Islam khususnya generasi mudanya untuk lebih giat mempelajari Al-Quran Karim, khususnya membacanya secara benar sesuai dengan kaidah tajwid. Dilihat dari segi kebahasaan, kata tilawah yang dalam bentuk perintah dalam ayat 41 surah Al-Ankabut ini dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Alkitab yang diwahyukan kepadamu. Kata tala itu sebenarnya berasal pada mulanya bermakna mengikuti atau mengiringi, seperti pada surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu pagi, wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika rembulan itu mengiringinya, mengikutinya. Ulama memahami bahwa Al-Qamar dalam ayat ini adalah bulan purnama. Mengapa mereka menyatakan bahwa lebih mudah dipahami ketika Al-Qamar dalam ayat ini disebut sebagai bulan purnama, karena itu bisa disaksikan bahwa bulan purnama itu terbit ketika matahari terbenam. Jadi dia seolah mengikuti matahari. Jadi matahari terbenam, bulan nama terbit. Maka disebut idza talaha, ketika dia mengiringi matahari, mengikuti matahari. Itu arti talah. Nah, dalam kaitannya dengan membaca Al-Quran Karim, apa hubungan antara makna dasar dari kata talah atau tilawah itu dengan perintah membaca di surah Al-Ankabut ayat 41, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Alkitab yang diwahyukan Allah kepadamu. Ulama memahami bahwa penekanan dari ayat ini adalah membaca ayat dengan benar. Jadi sebenarnya ayat ini memberikan petunjuk agar umat Islam bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kemampuan mereka.
Dan setelah mereka mampu membacanya, kemudian mempelajari, memahami makna dan kandungannya secara benar. Karena umat Islam hanya bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik kalau memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran adalah ibadah, tetapi tentu lebih tinggi lagi kualitasnya kalau yang kita baca itu kita pahami, kita ketahui artinya, bahkan kita memahami apa kandungan, apa hidayah, apa petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi makanya Al-Quran Karim menggunakan kata utlu, bacalah, karena yang ditekankan adalah membaca secara benar, kemudian memahami kandungannya secara benar. Selanjutnya dari ayat ini juga memberikan petunjuk bahwa setelah ayat itu dibaca, kemudian dipahami makna dan kandungannya, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan keseharian, karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi hidayah. Hidayah itu hanya bisa berfungsi kalau dipahami secara benar dan diamalkan dengan benar pula. Jadi membacanya tentu sesuatu yang mulia, tetapi dia harus ditindaklanjuti dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar saja tentu tidak memadai kalau kemudian belum diamalkan dalam kehidupan keseharian. Karena Al-Quran diturunkan adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena dia petunjuk, maka petunjuk itu harus dipahami. Setelah dipahami, dia diamalkan. Meski dipahami dan pemahamannya benar, kalau dia tidak dilaksanakan, dia tidak diamalkan, maka tentu juga tidak akan banyak memberikan manfaat. Karenanya ulama kita memberikan dorongan kuat agar pengetahuan kita dari pengetahuan yang benar itu baru bisa memberi manfaat kalau dia diamalkan. Nah, karenanya ulama memahami dalam memberikan petunjuk, dorongan untuk mengamalkan pengetahuan yang diketahui dengan mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu yang tidak diamalkan. Jadi punya ilmu tetapi ilmu pengetahuan itu tidak diamalkan, sama saja dengan pohon, tapi pohon itu tidak
menghasilkan buah. Jadi tidak ada buahnya kalau tidak diamalkan, karena buah dari pemahaman itu adalah pengamalan dalam kehidupan keseharian. Nah, inilah yang saya kira menjadi tugas dari umat ini untuk menjadi khairul ummah. Umat Islam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah dengan 3 sifat utama. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110 menyatakan kuntum khaira ummah. Kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik dari umat-umat yang ada di bumi ini. Apa keistimewaan? Apa yang menjadikan umat Islam sebagai khairul ummah? Yang pertama, karena mereka memang diperintahkan untuk terus memerintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf, yang baik, yang disepakati kebaikannya. Jadi memerintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf. Yang kedua, buatan hauna anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan yang disepakati sebagai sesuatu hal yang buruk, yang membawa kesengsaraan dan bahkan dapat mengantar kepada hal-hal yang menjadikan manusia sengsara dalam kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Karena itu amar ma'ruf dan nahi munkar memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Tetapi amar ma'ruf dan nahi munkar itu hanya punya nilai kalau landasannya itu benar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Karena itu iman yang benar, akidah yang benar, di atas iman dan akidah yang benar itulah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam bentuk ibadah mahdah maupun ibadah secara umum yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita hindari juga karena kita mohon dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala menuju ridhanya. Jadi ayat ini memberikan petunjuk agar umat Islam membaca Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah, agar kemudian mereka bisa membacanya dengan benar, memahaminya dengan benar, dan mengamalkannya secara benar, bahkan mengajak orang lain untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan secara benar-benar. Nah, dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala terkait dengan
perintah membaca Al-Quran Karim itu menyatakan wa aqimis shalah, tegakkan salat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan memerintahkan untuk melaksanakan ibadah salat, dikatakan wa aqimis shalah, tegakkan salat. Artinya laksanakan salat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan rukun-rukunnya, mulai dari awal sampai akhir. Karena salat itu yang pertama dimulai dengan ada wudhu. Artinya perintah untuk hidup bersih, baik fisik badan kita maupun pakaian. Pakaian yang bersih itu bukan hanya pakaian yang terbebas dari najis, tetapi pakaian yang bersih itu adalah pakaian yang tentu tidak ada unsur najis dan kita memperolehnya secara halal. Artinya bukan dari hal yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada saat melaksanakan salat. Dan kemudian ada tuntunannya, bagaimana kita memulai, karena salat ini sebenarnya tujuannya adalah hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Jadi 5 kali sehari semalam. Diikuti pula dengan salat sunnah. Dan selalu kita memulai dengan takbir. Hanya Allah yang maha besar. Dan gerakan-gerakan perubahan gerakan dalam salat itu adalah takbir, kecuali ketika i'tidal dan ketika kita mengakhiri salat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Jadi kita memahami bahwa salat itu ketika di awal itu bagaimana seorang hamba konsentrasi ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hasilnya setelah ibadah itu adalah menebarkan kedamaian, menebarkan ketenangan, menebarkan ketentraman dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Bahkan setelah kita mengakhiri salat kita dengan salam, itu juga masih ada doa kita. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha damai. Wa minkas salam. Engkau adalah sumber kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam. Kepadamu kedamaian itu akan kembali. Fahayyina rabbana bis salam. Maka hidupkan kami dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Dan masukkan kami kelak dalam surgamu, tempat yang teramat damai. Nah, itu yang kita lakukan secara terus menerus ketika salat ini. Makanya salat yang dilakukan dengan iqamah itu dengan sesuai syarat dan rukunnya, dan dilaksanakan tentu dengan mengikuti tuntunan dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang dilakukan itu dengan iqamah, maka dia akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang merusak diri orang yang melakukan pelanggaran itu. Wal munkar, dan perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika dilakukannya dia akan merusak orang lain. Al-Qur'anul Karim mengajarkan agar umat Islam itu tampil di tengah-tengah umat lain dengan memberi manfaat kepada sesama. Jadi tidak menjadikan umat lain bahkan yang berbeda keyakinan itu kemudian tertimpa kesusahan, kesulitan, bahaya karena sikap dan perilaku umat Islam. Mereka yang bagus salatnya, ayat ini mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu bisa ketika kemudian salat itu dilaksanakan secara benar, terutama ketika kita memahami tentu sesuai kemampuan kita makna dan kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Makna dan kandungan dari zikir, bacaan-bacaan di dalam salat itu. Nah, karena salat adalah ibadah yang paling rutin. Mulai kita dari bangun tidur sampai menjelang tidur 5 kali sehari semalam, kita diwajibkan agar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terputus, dan sesudah itu hubungan kita dengan sesama manusia juga tidak terputus. Jadi hubungan kita dengan Allah secara vertikal itu berjalan dengan baik dan hasilnya membawa ketenangan, membawa ketenteraman, membawa kebahagiaan. Dan dari situ kemudian kita membangun hubungan, komunikasi, tolong-menolong dengan sesama manusia, setidak-tidaknya berupaya memberikan manfaat, berguna di tengah-tengah masyarakat. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang dapat memberi manfaat yang berguna bagi orang lain, atau setidak-tidaknya dia tidak menjadi penyebab orang lain itu tersiksa, orang lain itu menderita karena sikap dan perilakunya yang mengganggu orang lain. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik dalam ayat ini adalah bahwa pembacaan terhadap kitab suci Al-Qur'an Karim sebagai kitab hidayah untuk kita bisa pahami makna dan kandungannya, itu kemudian diikuti dengan perintah untuk mendirikan sholat. Karena memang juga di dalam sholat itu salah satu hal yang kita juga membacanya, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Paling tidak ya ada ayat-ayat pendek yang kita baca, dan yang pasti adalah surah Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, tentu saja akan lebih baik, akan lebih mantap ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan mengetahui arti dari ayat-ayat tersebut. Syukur-syukur kita bisa memahami
makna dan kandungan serta petunjuk dari ayat tersebut agar kemudian kita bisa lebih mantap di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Apalagi dia sangat rutin, terus menerus 5 kali sehari semalam. Nah, tentu juga kita sesuai dengan kemampuan kita untuk kemudian menyiapkan waktu kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran Karim, karena membaca Al-Quran adalah ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janjikan pahala pada setiap huruf-hurufnya. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, kekuatan lahir dan batin untuk kemudian terus menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sekaligus memelihara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah salat. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma ma'al Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan-bacaan dari tulisan yang ada, termasuk bacaan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Karim memerintahkan mengkaji makna dan kandungan Al-Quranul Karim dengan menggunakan kata tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran? Kalau pada saat melakukan perintah membaca di dalam ayat pertama turun, itu tidak disebutkan apa yang harus dibaca, sehingga ulama memahami bahwa perintah itu bersifat umum. Sementara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong untuk melakukan pembacaan terhadap Al-Quran dengan menggunakan kata tadabbur, itu tegas bahwa yang diperintahkan untuk ditadabburi adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena di samping perintah dan dorongan untuk melakukan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, memang juga di ayat lain dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi. Liyadabbaru ayati, supaya mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Ada perbedaan ketika Al-Quran Karim menggunakan kata tadabbur ini untuk pengkajian Al-Quran Karim, karena kata tadabbur itu dari kata dabara yang berarti belakang. Sehingga ketika
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tadabbur untuk pembacaan Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya di sana memberikan petunjuk bahwa Al-Qur'an ini adalah bacaan mulia. Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama terkait dengan Al-Qur'anul Karim, itu kita mendapatkan informasi bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai hidayah, sebagai pedoman, dan membacanya adalah ibadah. Karena itu membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap hurufnya itu dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan tadabbur. Artinya mencoba mempelajari dan memahami apa makna di balik lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim itu. Karena di balik lafaz itu ada sejumlah makna kandungan ayat. Makanya Al-Quran sebagai kitab hidayah menjadi kitab suci yang paling banyak dikaji untuk diketahui makna dan kandungannya, khususnya oleh umat Islam. Jadi di samping sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk dipahami apa sesungguhnya makna di balik ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman yang menjamin mereka yang memahami dan mengamalkan kandungannya mendapatkan keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Meskipun seringkali makna tadabbur itu dipahami secara terbatas, tetapi sesungguhnya tadabbur ayatil Quran adalah berupaya memahami makna dan kandungannya untuk memudahkan mengamalkan petunjuk yang dikehendaki oleh ayat-ayat tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada surah Al-Ankabut ayat 41, di sana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk membaca Al-Quran
Tetapi perintah membaca dalam ayat itu menggunakan kata yang berasal dari kata tala yatlu tilawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat." Bacalah apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dari Alkitab atau Al-Qur'an, dan dirikanlah salat, wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata talah dan di sejumlah ayat-ayat yang lain. Dari kata ini kemudian lahir muncul kata tilawah, dan ini menjadi sangat populer di kalangan umat Islam, apalagi karena baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat itu sering sekali melakukan musabakah tilawatil Quran, yang intinya musabakah di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tentu bacaan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan itu kemudian mendorong umat Islam khususnya generasi mudanya untuk lebih giat mempelajari Al-Quran Karim, khususnya membacanya secara benar sesuai dengan kaidah tajwid. Dilihat dari segi kebahasaan, kata tilawah yang dalam bentuk perintah dalam ayat 41 surah Al-Ankabut ini dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Alkitab yang diwahyukan kepadamu. Kata tala itu sebenarnya berasal pada mulanya bermakna mengikuti atau mengiringi, seperti pada surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu pagi, wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika rembulan itu mengiringinya, mengikutinya. Ulama memahami bahwa Al-Qamar dalam ayat ini adalah bulan purnama. Mengapa mereka menyatakan bahwa lebih mudah dipahami ketika Al-Qamar dalam ayat ini disebut sebagai bulan purnama, karena itu bisa disaksikan bahwa bulan purnama itu terbit
ketika matahari terbenam. Jadi dia seolah mengikuti matahari. Jadi matahari terbenam, bulan nama terbit. Maka disebut kita talaha, ketika dia mengiringi matahari, mengikuti matahari. Itu arti talaha. Nah, dalam kaitannya dengan membaca Al-Quranul Karim, apa hubungan antara makna dasar dari kata talah atau tilawah itu dengan perintah membaca di surah Al-Ankabut ayat 41. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Alkitab yang diwahyukan Allah kepadamu. Ulama memahami bahwa penekanan dari ayat ini adalah membaca ayat dengan benar. Jadi sebenarnya ayat ini memberikan petunjuk agar umat Islam bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kemampuan mereka. Dan setelah mereka mampu membacanya, bacaan-bacaan dari tulisan yang ada, termasuk bacaan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Karim memerintahkan